mulai kayak, karena kan aku mikir waktu itu, aduh kalau aku pakai hijab, maksudnya orang kan selalu bilang, oh nggak akan kehabisan rezeki kok kalau berhijab, tapi tetap aja sih memang terfilter sendiri. Kerjaan juga gitu, jadi pengen tetap produktif nih, ngapain gitu, jangan sampai nggak ngapa-ngapain, udah bikin hijab dari situ. Oke juga nih, seru gitu ngejalanin bisnis ini. Akhirnya terjunlah lebih serius ke baju gitu. Ternyata itu sempat berjalan, dan itu sebenarnya yang sempat bikin aku mager nggak nyanyi. Itu juga karena fokus atau udah mulai kelihatan cuannya lebih jelas? Fokus, dan uangnya juga ternyata cuannya lumayan lagi ya. Sama Mas Andi ikut aku terus nih buat pas kontennya. Terus di acara-acara kan suka sering bikin fashion show juga. Maksudnya, dan itu benar-benar bisnis yang aku bangun dari nol banget, dari telur sampai yang akhirnya punya reseller banyak, terus kayak orang juga sampai tahu brand aku, ya maksudnya di beberapa komunitas syar'i ya, hijab yang dulu kan, karena aku bikinnya hijab yang panjang-panjang gitu loh Kak. Nah sampai di situ makanya aku pengen kayak, kayaknya pengen seriusin di sini deh gitu. Sempet kayak yang mager nyanyi waktu itu. Itu pada saat masih hiatus kan atau enggak? Apa udah mulai gabung lagi? Udah mulai gabung, tapi ya nggak terlalu sering nyanyi bareng. Ya, belum tahu mau kemana arahnya. Betul. Ya, baru jadi aja gitu. Oke, sebelum nanya Chaira berarti belok dikit nih, karena tadi Tika bilang, ya aku kan mulai berhijab 2018 dan kata orang tenang aja, rezekinya nggak akan putus, akan ada, tapi tetap terfilter dengan sendirinya. Artinya kan kamu merasa bahwa kata siapa, tetap aja nih ada yang ini aku jadi nggak bisa lagi, betul. Mau yang ini aku udah nggak bisa lagi. Sebelum kita ke situ, boleh tahu nggak sih yang kamu bisa kasih narasi publiknya lah, sebenarnya awalnya kamu terbersit keinginan untuk berhijab itu apa? Awalnya itu aku ngerasa kayak kosong aja, terus kayak ngapain lagi ya gitu, maksudnya ini udah, itu udah, terus kayak udah mulai sering ngerasain kayak nyanyi itu sudah tidak bernyawa. Pada waktu itu ya, nyanyi itu sudah tidak bernyawa, jadi kayak ya udah kita nyanyi aja, selesai udah. Udah itu selesai. Nah terus waktu itu suami kan duluan hijrah tuh, belajar mendalami agama. Terus waktu cuman kayak ngeliatin dia gitu, kayaknya dia udah kayak hidupnya kayak udah mulai slow ya, maksudnya lebih santai, lebih enak, lebih damai aku ngelihatnya gitu. Terus Mas Aji ya, suaminya. Betul. Terus akhirnya dia sempat ngajak, yuk ikut aku yuk gitu. Aku sering ngomong, iya aku kenapa ya akhir-akhir ini kok sering ngerasa kayak kosong gitu. Padahal kan maksudnya kalau dibilang dari masalah materi juga ya alhamdulillah nggak kekurangan gitu kan. Terus juga anak juga lengkap apa segala macam, tapi ya ada kehampaan aja gitu loh Kak. Sering kadang-kadang suka malam nangis nggak tahu kenapa gitu. Kamu kenapa? Nggak tahu, kayak sedih aja tapi nggak tahu kenapa gitu. Sedih atau takut? Ada takutnya juga. Terus kadang-kadang takut apa, nggak bisa jelasin takut juga? Mati. Terus tiba-tiba takut mati. Terus pada waktu itu ada satu teman aku yang meninggal kecelakaan. Itu teman deket gitu. Terus kayak dari situ nambah takut tuh Kak, nambah takut banget gitu. Akhirnya ya udahlah, kita mulai ikutan memperdalam agama lagi. Terus ada satu momen yang pas waktu kita lagi baca-baca satu kajian dari satu ustadz gitu, itu yang nampar aku banget gitu. Jadi dia nyeritain bagaimana itu perempuan tuh harus kayak gimana, dan itu jarang sekali ada di aku gitu kan, gitu ciri-cirinya yang kayak begini gitu. Akhirnya ya udah, kalau suami nggak maksa sama sekali. Terus akhirnya aku coba apa mungkin emang ini nih tinggal satu lagi yang memang belum aku penuhi sebagai manusia gitu kan, sebagai orang muslim. Terus akhirnya udah aku mutusin pakai jilbab. Ya alhamdulillah sih, maksudnya lebih ke sekarang jalin hidup tuh lebih enak. Terus juga enggak yang apa-apa tuh harus. Kalau dulu tuh aku termasuk orang yang obses, kalau punya keinginan tuh harus gitu. Kita harus bikin ini, harus jadi. Kalau harus bikin ini, harus ini gitu. Kalau sekarang lebih ke ya udah bikin, ya nanti hasilnya gimana nanti aja, santai aja gitu. Jadi ngejalannya sekarang lebih slow, bukan slow ke yang malas, tapi lebih ke
ya udah santai Nggak aja. ngotot Betul, ya? nggak ngotot. Karena ngotot identiknya hasilnya akan jadi stres kan gitu. Ya. Kalau misalnya nggak sesuai sama apa yang kita pengen gitu. Tapi akhirnya merasa bahwa oke, berarti aku mau berusaha mempunyai kualitas-kualitas yang ada di perempuan yang diceritakan oleh kajian sama Ustadz tadi. kualitas diri ya gitu, pengen memperbaiki aja lah. Iya, tapi kan ada beberapa teman-teman yang aku bisa melakukan itu, tapi aku belum siap berhijab kan ada juga teman-teman yang ada di fase itu. Kalau untuk Tika sendiri, oke aku udah siap. Itu kan Aku tuh memang agak aneh Kak, orangnya. Jadi maksudnya setiap perubahan itu kayak langsung aja gitu loh. Jadi nggak perlu kayak prosesnya sampai lama, dipikirin gitu. Nggak, emang kalau emang harus mau berubah ya emang harus berubah aja gitu. Kalau ntar lama-lama tuh kayak bakal banyak godaannya lah, apanya lagi. Enggak, ini gua harus sekarang gitu. Ya udah sekarang aja gitu. pulang dari kajian itu enggak dong? Enggak. Berapa lama setelah itu? Berapa lama lah akhirnya itu juga suamiku malah kaget. Loh kok udah pakai hijab gitu ketemu sama dia. Oh nggak bilang awalnya? Enggak. Aku pakai aja gitu, terus mamaku bilang mau ada kajian, enggak mau pakai aja, aku bilang kayak gitu. Aneh. Lucu ya? Emang serandom itu, terus akhirnya ya udah pakai, terus suamiku kayak lah katanya bagus pakai hijab gitu. Ya enggak nyangka secepat ini, dia bilang kayak gitu. Ya udah sih aku seneng aja, dia bilang gitu. Jadi kamu nggak yang jadi gini setelah aku dengar kajian? Enggak, itu enggak aku banget kan. Enggak. Tiba-tiba pakai aja. Gitu. Terus tahu belinya apanya di mana? Terus Pakai punya gimana mamaku ngikatnya? dulu. Pakai punya mamaku dulu. Terus? Ma pinjem ya gitu. Mau apa? Mau ada kajian? Enggak, mau pakai aja gitu. Terus nggak ada yang ngajarin pakai juga? Udah bisa sendiri? Udah bisa ya Tutorial? pakai biasa. Dulu sih masih kayak yang ya gitu-gitu lah, seadanya aja gitu bentuknya gitu. Terus sering lihat tutorial. Makanya dari situ mulai senang, pengen bikin hijab sendiri deh. Terus kayak cari bahan sendiri yang emang enak dipakai sama sendiri itu kayak gimana sih gitu. Keterusan. Setelah berhijab berarti dapat rasa damai yang kamu inginkan. Alhamdulillah itu? dapat. Oke. Alhamdulillah dapat. Artinya kalau aku sebagai orang yang non muslim ya, aku melihatnya bahwasannya kamu menutup dengan hijab itu kayak jadi reminder kamu bahwa kamu ada satu kewajiban untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Jadi kepada kayak Allah. ada kewajiban yang memang kalau dengan pakai hijab tuh kalau kita nggak lakuin kita jadi malu sendiri. Terus yang paling berpengaruh buat aku tuh kayak membatasi sikap aku. Mungkin kalau dulu kan kita berteman sama siapa aja, sama laki-laki, sama perempuan tuh kayak maksudnya nggak ada batasan gitu kayak gitu. Itu juga jadi kayak lebih membatasi gitu. Jadi kayak ya udah teman-teman juga terfilter sendiri mana circle yang mungkin baik untuk aku, sama circle yang nggak baik buat aku. Gitu. Kalau dulu mah udahlah. Tika mah dulu pokoknya rock and roll banget lah. Rock and rollnya tomboy. Tomboy, terus juga apa ya? Karena berteman tuh ya udah siapa aja gitu. Terus ngomongnya asal nggak? Termasuk enggak sih kalau ngomong sih enggak ya. Lebih ke tapi apa? Memang ceplos-ceplos tapi maksudnya enggak yang asal kasar gitu enggak. Oke. Berarti lebih ke apa pergaulan yang ya udah nggak apa-apa gue cewek sendiri ini cowok semua gitu cuek terlalu gitu. Bebas lah gitu. Oh iya, jadi bertemannya tuh nggak filter karakter temen ya gitu. Semua ya udah yang penting temenan gitu. Nah, setelah itu kan memfilter atau terfilter? Terfilter sendiri. Jadi bukan kamu yang menjauh. Keluar dari WhatsApp grup gitu enggak. Enggak. Malah sampai sekarang aja masih banyak kok teman-teman aku juga yang kita masih main bareng, maksudnya yang teman-teman aku yang bertato, teman-teman aku yang mungkin ya maaf masih minum lah apa segala macam, ya kita masih jadi teman aja gitu. Siapa tahu kan maksudnya dengan adanya kita bisa ngasih tahu sedikit-sedikit sama mereka gitu. Iya. Oh wow. Jadi itu kan suami yang kok udah pakai gitu kan. Kalau anak kan udah gede juga lah waktu itu dia. Iya gitu, maksudnya anak juga seneng sih, mereka seneng. Pas lihat mamaku juga kayak ya bagus, tapi kamu harus bisa bertanggung jawab ya, jangan cuman kayak kamu cuman semangat aja pakai sekarang tuh nanti kamu buka lagi mama nggak mau loh kayak gitu, dia bilang gitu. Tapi ya alhamdulillah sih sampai hari ini. Tapi anak kadang-kadang suka kayak lihat video-video aku zaman dulu, apalagi yang kecil kan, karena dia nggak tahu masa-masa, yang cewek, nggak tahu masa-masa aku nyanyi dulu, terus dia suka, mama kok nggak pakai baju, gitu. Dia bilangnya nggak pakai baju. Oh iya. Karena udah tahu sekarang mama seperti ini. Gitu. Oke. Anak 3 ya, yang paling besar 14 cowok, yang kedua 9, yang ketiga 7.
Berarti waktu kamu pakai hijab itu dia sekitar umur 3 tahun. Yang kecil itu baru lahir ya kalau baru nggak lahir salah. malah. Kalau nggak salah ya. Iya, atau mungkin setahun lah ya. Oh iya, pantas dia nggak inget ya kalau kamu pernah baru lahir. Pakai hijab. Oke. Aku inget banget pokoknya waktu itu pas habis lahiran dia tuh. Mendapatkan panggilan itu. Maksudnya untuk udah deh nanti berhijab gitu. Iya. Nah itu ini suami aja kaget. Ibu aja cuma bilang mau ada kajian, enggak, mau coba-coba, terus nggak lepas lagi. Si Tiwi kamu kasih tahu nggak atau dia juga harus kaget? Tiwi juga tahu, maksudnya Tika udah pakai hijab gitu, maksudnya alhamdulillah ya gitu ya. Doain ya, pasti kan kayak doain aku ya biar cepet bisa pakai hijab juga gitu. Tapi dia nggak kaget ya, berarti udah tahu. Kalau dia memang udah tahu aku gimana sih random. Kadang-kadang dia suka, si random katanya gitu. Bisa tiba-tiba kayak lagi nggak kemana-mana, lagi ngobrol gitu di WhatsApp tuh. Wih, temen gue ke Bandung, sekarang? Iya sekarang banget dia bilang. Ya udah ayo, dia kan tuh ayoan aja gitu kan. Oh dia ayoan. Udah terus kita hari itu ke Bandung gitu pakai kereta, terus besoknya pulang. Kayak gitu. Sampai udah begini ibu-ibu ini masih bisa gitu juga. Oh cukup unik ya persahabatan ini. Berarti kalau temenan sama kamu, aku harus siap-siap ada sepatu ya deket aku, takut tiba-tiba kak ke situ ya, iya deh, ayo gitu. Tadi juga pas mau kesini, wih di mana gitu. Tadi mau ngajakin dia gitu kan, cuma dia lagi nggak bisa. Pengen ngajaknya tiba-tiba pas mau jalan, padahal dia udah syuting duluan dari kapan tahu ya di sini ya. Maksudnya ngajakinnya biar seru gitu kan. Oke, sekarang ke bisnisnya. Jadi ketika menemukan bahwa oh ini seru, awal langkah kamu ngapain? Ini siapa tahu ada teman-teman yang juga aku mau coba nih karena setelah berhijab aku juga merasa ingin membagi fashion sense aku. Step pertama tuh apa? Kita cari tukang jahit dulu kah? Tukang kain dulu kah? Step pertama waktu itu aku ketemu sama orang yang udah ngejalanin bisnis ini udah lama banget gitu. Jadi ngambil dulu ilmunya, sharing dulu ini kita mesti apa. Terus akhirnya waktu itu kita bikin sampel baju. Kita bikin satu sampel baju, terus akhirnya kita dikasih tahu bagaimana kita supaya bisa punya distributor dan reseller. Ya aku ikutin aja tuh waktu itu, karena kan ngelihat dia memang udah sukses kan gitu. Jadi ikutin perjalanan dia dan alhamdulillah ketemu orang yang memang pada waktu itu dia memang ngasih ilmunya semua gitu. Jadi aku cuma kayak, jadi aku cuma kayak dengerin, oh harus kayak gini, oh aku harus kayak gini. Nah pada saat itu emang hidup aku tuh memang seaneh itu ya. Jadi pada brandnya aja tuh baru notice berapa bulan. Terus kata temen aku, ini mau ada fashion show di Dubai, lo ikut aja. Ikut lo aku. Aneh kan? Pergi aja. Aku pergi aja, terus waktu itu cuma berdua. Mas Aji. Dan aku cuma ikut, dia itu cuma berdua sama suami aku ditemenin. Itu di backstage tuh kan aku baru tahu ya, aku belum punya ilmu kan di bidang fashion kan gitu. Terus udah langsung sotoy banget gitu kan, ikut deh gitu. Waktu itu Dubai Modest Fashion Week kan. Pas udah ke backstage mau nangis aku. Kenapa? Ya karena aku nggak bawa tim, nggak bawa apa, sementara ternyata yang datang ke sana tuh, wah bawa timnya tuh yang ada berapa orang, ada yang stylistnya. Aku cuma bawa baju doang, baju doang buat dipakein ke model. Ya ampun. Iya, terus aku kayak mau nangis terus, dan karena itu modest kan, hijaban gitu, fashion show-nya, suami aku nggak boleh masuk, jadi dia nggak bisa bantuin aku. Iya ya, iya. Jadi aku kayak mau nangis, ya udah mau gimana, aku juga nggak bisa masuk gitu. Ya udahlah gitu. Terus udah aku pakein baju. Jadi pas ada yang lucu pada saat fashion show, ada satu baju yang si modelnya itu kebalik bajunya. Jadi yang harusnya resletingnya di depan dipakai di belakang. Tapi untungnya nggak ketahuan karena kan hijabnya, cuma aku bilang nggak nyangkut tuh kan kalau di belakang kan kayak gitu ya gitu. Ternyata dia kebalik pakai bajunya. Tapi alhamdulillah dari situ semakin banyak tuh Kak distributor sama reseller yang mau gabung ngambilin baju-baju aku. Bentar, waktu yang Dubai Modest Fashion Week itu berarti kamu sosmedin biar orang tahu. Sosmed. Dari situ reseller kontak. Jadi banyak yang tiba-tiba ngubungin aja, Kak, aku dari kota ini, aku boleh gabung jadi reseller nggak gitu. Kalau untuk jadi reseller itu kita harus bisa supply berapa ratus pieces gitu nggak sih? Jadi kalau misalnya reseller tuh ada, kalau di aku ada ketentuannya, misalnya pengambilan pertama harus berapa puluh gitu ngambilnya, baru nanti dia bakal misalnya 10 plus 1 atau 20 plus 1, 20 pieces plus 1. Semakin banyak dia ini akan plus ada 1 tuh gratis maksudnya? Free 1, dan itu mereka tuh jadi lebih seneng untuk ngambilnya gitu, karena mereka bisa punya lebihan banyak kan, nanti mereka ngambilnya kelipatan tuh, bisa ada yang ngambil 30, 50. Nah pada saat itu kayak, hah? Kok cepet? Oh kayak gini ya gitu caranya jualan dengan cepet gitu. Terus pas ngelihat cuannya juga kayak
oh gede juga ya ternyata bisnis baju muslim itu gitu. Maksudnya aku baru terbuka di situ gitu. Padahal kan pemainnya udah banyak, tapi Iya. market itu masih ada ya? Karena waktu itu aku ngambil marketnya yang syar'i. Oh, Bukan yang emang ada fashion market lain? hijab, jadi yang kerudungnya panjang-panjang Oh, iya, gitu iya, iya. Kak, gitu. Oh, itu beda lagi Karena ya? itu pemainnya masih sedikit waktu itu, kalau sekarang udah banyak. Oh, I see. Gitu. Jadi yang fashion syar'i sama fashion hijab itu ada Itu circle-nya channelnya. beda. Gitu. Sampai sekarang masih di syar'i atau? Sekarang udah lebih universal. Oh, jadi ada sekarang juga ada kemeja, celana, kayak gitu. Bikin buat anak juga. Iya, kalau untuk anak dan keluarga itu biasanya seasonal aja kalau aku. Oke, berarti kamu bisa gambar? Enggak, ngasih Aku- tahu ke tukang jahitnya masa UAA kan nggak Awal-awal aku nggak bisa gambar dan nggak ngerti kan aku nggak punya basic sekolah fashion fashion. designer. Nah, cuman suami aku itu dia basicnya desain. mungkin. Desain Dan- interior. Interior design, arsitek sama dia pattern maker. Pattern maker? Iya. Pattern maker tuh buat bikin wallpaper, buat bikin apa? Pattern maker ya motif gitu. Jadi dia bisa bikin dia bisa pakai bikin tangannya motif. sendiri. Oh, gitu. ya Akhirnya aku ampun. pekerjakan dia. Jadi ini pattern yang maaf di hijab. Oh iya ini yang di hijab ini dia yang bikin. Hah? Serius? Iya. Ya ampun Mas Aji, bagus banget. Akhirnya ya udah aku berdua aja sama dia jalanin bisnis itu dan alhamdulillah yang bisa bikin kita bertahan pada saat pandemi adalah bisnis baju ini. Justru. Jadi kalau kita lihat baju-baju Chaira ini nggak cuma hijab tapi mungkin blouse Ada atau kemeja, apa atau ada tunik. dress, tunik. Pattern kalau ada pattern itu kerjaannya Iya. Mas Aji. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di overthinkingin. See you around guys. Cuma hijab tapi mungkin blouse Ada atau kemeja, apa atau ada tunik. dress, tunik. Pattern kalau ada pattern itu kerjaannya Iya. Mas Aji. Betul. Wow. Itu dia yang bikin. Itu paten tuh. Ya, hak paten tuh sebenarnya Iya. bisa di ya ketika nanti udah dipolain dan yang lain-lain tuh bisa dipatenkan Betul. patternnya dia sebenarnya. Sebuah ide lagi ya Mas ya, saya kasih PR lagi buat Masnya. Saya juga sama randomnya dengan dia. Iya kayak gitu dan akhirnya ya udah kita berdua jalanin itu benar-benar dari nol sampai akhirnya aku mau turun langsung. Ya aku singkirin lah embel-embel kayak artis, penyanyi atau apa. Aku turun langsung Kak untuk pilih kain, ke tempat kain, ke gudang kain. Harus mau tuh ya. Harus mau. Aduh, Dan itu kalau- kadang-kadang aku sama suami ngangkutin kain dan kita biasanya ngangkutnya malam kan. Malam-malam kita ngangkut kain, kita ambil kain printingan gitu. Jadi udah kita berdua aja kerjanya kayak gitu. Pada Tapi saat sekarang pandemi. udah ada tim dong, ada Udah, admin, udah. ada apa Udah gitu. ada, dan sekarang juga nggak semuanya dikerjain sama suami aku. Oh, udah ada pattern maker baru gitu Ada maksudnya. orang desainnya juga. Ada Jadi orang desain. tapi nanti setelah mereka desain aku kasih ke suamiku, ini apa nih yang mesti diperbaiki? Oh ini misalnya garisnya dikecilin, ini bunganya digedein atau bunganya dikecilin supaya yang gemuk kelihatannya tuh lebih kurus. Gitu. Jadi sebenarnya bakat suamimu ini baru kamu temukan di tahun keberapa pernikahan? Aku baru tahu dia bisa gambar di baju itu ya baru pas pandemi itu Kak. Sebelumnya nggak tahu. Sebelumnya maksudnya ya dia bisa desain gitu aja, gambar bisa gitu, tapi nggak tahu kalau dia bisa menuangkan itu di sebuah baju. Gitu, mungkin karena keadaan juga ya ibu-ibu ya waktu itu kan Iya, lagi iya, COVID iya. kan. Iya. Nah kebetulan ya ada cerita harunya juga pada waktu itu kantornya dia kan harus ditutup kan. Oh, tadinya dia berkantor. Iya berkantor, dia memang punya kerjaan sendiri dan waktu pas COVID itu gedung di tempat dia berkantor itu disegel akhirnya ditutup karena COVID. Akhirnya kita kan kayak, duh gimana dong ya gitu. Ya udahlah ini kan ada bisnis yang lagi berjalan, kita jalanin aja, aku bilang gitu. Dan bersyukurnya sih aku sama dia tuh saling backup. Jadi di saat mungkin dia lagi down, alhamdulillah ada bisnis baju pada saat itu yang bisa nge-backup kita semua gitu. Dan pada saat mungkin namanya bisnis ada naik turunnya juga, dia juga siap membackup. Jadi gitu. Aku sama dia sih alhamdulillah. Jadi sekarang udah ada PT-nya. PT ada Ini sih PT baju. Kartika Tekstil. PT Kartika Tekstil. Itu juga dia yang bikinin sih, aku pas ada kartunya gitu. Wah, lucu juga ya. Gitu. Iya, iya, iya. Sesimpel itu ya mereka berdua Kartika Tekstil. Udah itu aja. Iya, kita kan sempat kayak apa ya namanya gitu. Udah Kartika Tekstil aja. Terus akhirnya dia bikinin sama segala NPWP-nya apa gitu. Terus kita Cocok ada loh, nama terus itu. Pas kita lihat, Kartika Tekstil gitu. Kartika itu kalau nggak tekstil
pisang molen memang ya. Jadi Kartika cocok Sari. ya, iya. Karena kalau Kartika Film kayaknya nggak pas, atau Kartika agensi periklanan gitu kayaknya kurang pas ya. Jadi memang benar kalau nggak tekstil kayaknya memang pisang molen ya yang pas ya. Kartika. Kalau Mas Aji sendiri berarti sekarang pekerjaannya hanya di situ atau dia udah punya bisnis baru lagi setelah pandemi ini berakhir? Setelah pandemi sih dia balik lagi ke kerjaannya dia, maksudnya ya alhamdulillah sekarang malah Interior. dia juga sekarang udah kayak kamu harus punya orang, jangan ngandelin aku terus ya timnya, maksudnya harus ada orang yang desain tapi aku tetap akan bantu Supervisi, pantau gitu. pantau. Ih baiknya, Gitu. jadi ya udah deh nih ya, biar diem kali istrinya ya, biar nggak keren biar nggak cranky, soalnya kan emang nggak bisa diem kali ngelihat istrinya Iya, kali ya gitu. iya. Kalau nganggur di rumah tuh kayak jadi marah-marah gitu, aduh aku bosen gitu kayak gitu. Dia tuh anak keberapa sih? Dia anak tengah tuh, anak ketiga dari 5 bersaudara. Oh, dia anak tengah tapi 5 bersaudara. Oke. Jadi per partnershipan suami istrinya bondnya kenceng banget ya. Alhamdulillah. Dan anak-anak yang mana tuh? Yang dari 3 itu yang nurun kayaknya gambar-gambarnya atau apa? Anak aku yang pertama sama yang kecil. Jadi Yang anak suka kecil, gambar? anak aku yang Nggak malah kecil suka itu joget-joget kayak anaknya Tiwi itu kan? Yang Alia, kecil-kecil ya. ya. Kaira seneng sih nyanyi, tapi dia di gambar tuh tangannya udah luar biasa banget. Jadi, Oh iya? nanti aku kasih lihat ya hasil gambar-gambarnya dia. Bagus banget sih. Udah kayak emang art banget gitu. Apa dia biasanya gambar apa? Dia bisa nge-sketsa muka orang, terus juga dia Ini gambar dia yang lucu, kan? sesuai imajinasinya dia gambar gitu. Nanti dia gambar orang pakai hijab, nanti dia gambar, tapi benar-benar kayak hidup gitu gambarnya. Ya itu aja next buat gambar sweater, apa Iya. kaos ya kan? Buat street fashion, Iya. street modest fashion. Kalau anak yang kedua dia lebih ke olahraga gitu, dia agak bebas. Cowok kan dia nih? Cowok. Apa basket, bola? Bola. Yang anak pertama? Anak pertama dia seni juga, dia seneng gambar juga. Oke. Rencana ke depan buat Titu nih yang paling deket apa? Selain show-nya mungkin ada aja lah ya. Tapi yang kalian mau buat bersama? Ini kita lagi bikin project itu yang kita recycle lagu-lagu Titu. Jadi ada beberapa lagu Titu yang lagi mau kita recycle. Udah produksi juga, lagunya udah jadi. Jadi kita lagi tunggu. Kita sebenarnya lagi bingung. Ini kita mau lempar ke label kah? Atau kita mau ini Kurus sendiri sendiri. kah? Apa gimana gitu. Rekamannya bakal di mana ceritanya? Udah. Oh, udah beres. Udah. Berarti tinggal packaging, Tinggal publishing wrapping aja, gitu ya. Gitu. Kita masih kayak bingung. Ini kita yang sendiri. bikin lagunya? Karena kan kita recycle. Oh, yang dulu. Oke, berarti udah minta izin ke semua Udah. pencipta lagu, tinggal di packaging, di wrapping, beres ya. Kira-kira ada Tinggal target di-publish. tahun ini atau? Pengennya sih tahun ini sih Kak sebenarnya gitu. Doain ya. Doain ya. Jadi yang kangen sama Titu sebentar lagi mereka, aku ngomong aja, sebentar lagi mereka akan, biar kau terpressure ya, akan mengeluarkan sebuah album, boom gitu ya. Dan kita berharap bahwa teman-teman yang ikut mendewasa bersama-sama dengan Iya. mereka juga akan kembali menyimak Mendengarkan karya-karya lagu-lagu mereka. Kita Kita bikin sesuai sama musik-musik anak sekarang. oh ya. Iya, maksudnya oke di recycle dengan musik yang anak-anak sekarang banget. Lelaki cadangan juga gitu. Oh. Karena gimana pun juga kita harus ngikutin mereka ya. Zaman ini loh. Iya, gitu. zaman ini. Dan Zaman kamu yang aneh rajin ini. ngonten ya, aku lihat termasuk Iya. berdua Tiwi. Itu terjadi dengan sendirinya atau kayaknya nggak mungkin di zaman sekarang kalau nggak ngonten? Iya sih sebenarnya, karena kan kita juga harus gimana ya, harus melek digital juga kan gitu. Karena gimana pun sekarang jualannya memang udah di situ, bukan lagi kayak dulu kan. Kita punya lagu juga kadang-kadang kita mesti ada bridging-nya, bikin konten nih gitu. Kita punya apa yang mau dijual, kita bikin konten nih gitu. Emang harus ngikutin ke situ, kalau enggak ya kayaknya nggak akan kedengeran ya gitu. Dan kalau memang nanti balik lagi ke Titu, kan usaha Kartika Tekstil udah jalan nih. Kartika Textile. Beneran aku aja nggak pernah ngebahas si Kartika Tekstil itu loh. Ini karena ditanya aja pas lihat NPWP-nya, wih Kartika Tekstil.
Langsung kayak kamu bingung kan, kenapa jadi ngomongin, Kok ini tapi jadi punya serius aku ya, banget gitu ya kan. bisnis ini kok jadi serius gitu. Ketika itu kan udah jalan lah katakan ya, sudah jalan, paling tinggal disupervisi, suami juga sudah bekerja di interior design lagi. Berarti nanti ketika mulai sibuk nih, kan sibuk dong pasti, ada Iya. promo, ada ini, ada itu, pembuatan musik. Zaman sekarang bilangnya music video ya, Iya. bukan video klip lagi ya, Bener. bukan VC ya, MV sekarang tuh ya. Suami dukung penuh nih. Dukung, dia masih dukung-dukung aja. Kayaknya dia pengertian banget ya. Alhamdulillah, tapi ya pasti ada beberapa pakem yang nggak boleh gini. Dia cuman agak takut kalau aku main sinetron dan main film. Kenapa itu kalau untuk sinetron dan film? Karena jam kerjanya atau apa? Dia sih alasannya jam kerjanya, cuman mungkin dia lebih mikir kalau sinetron itu kan udah jarang ketemu sama keluarga, terus jadi lebih sering ketemu sama orang yang di lokasi, mungkin lawan main, atau dia lebih kayak menjaga aja sih, jangan sampai ada kans untuk hal-hal yang kurang baik gitu kan. Terus kalau film, mungkin dia ngelihatnya sekarang, oh film-film Indonesia kan udah banyak adegan-adegan yang lebih berani ya gitu, dan dia sih lebih kayak, kamu pikirin dulu, aku sih boleh, cuman kalau misalnya nanti udah di lokasi, adegannya dirubah, Kamu sama nggak bisa sutradaranya, punya hak kamu terus veto. nggak punya power untuk menolak tuh mau gimana, kamu mau ribut di lokasi gitu. Jadi dia lebih berat itu sih. Kamu ngapain sih main film, dia kayak suka kayak gitu. Dan kamu nggak apa-apa itu? Nggak Atau apa-apa sih, ya mau gimana lagi. Iya. Emang hormati sih aku, karena selama ini juga dia menurut aku udah banyak pengertiannya ya ke aku. Maksudnya kalau untuk nyanyi sih dia 100% go gitu. Dia kayak tahu emang bahagianya aku tuh kalau udah nyanyi gitu ya. Jadi gitu, kalau misalnya ngurusin baju juga dia happy banget, karena kan aku kerjanya di rumah kan, kalau baju lebih ke di rumah gitu. Tapi kalau untuk sinetron sama film dia kayaknya diseleksi banget gitu sama dia. well, itu dia kehidupan Kartika Yudia Ramlan. Nah, sampai harus jangan sampai salah nih nama orang. Yudia itu apa sih? Bapakmu ada yang sarjana hukum ya? Enggak. Enggak ada aja. Enggak Bapaknya ada. namanya Yudi. Enggak ada. Bapaknya, nama bapakku Pak Ramlan. Pak Ramlan. Ya siapa tahu Yudi Ramlan namanya bukan. Enggak Ramlan. Oh ya, jadi Yudia nanti kau tanya lah ya sama bapak. Yudia itu katanya artinya sabar. Oh iya. Tapi orangnya nggak sabaran, ya Mas Andri ya? Sabar nggak saya Mas? Berarti disuruh belajar sabar, Kartika. Iya kan yang aku bilang, aku selalu kayak, kalau apa-apa tuh kayak pengen cepet-cepet gitu ya. Aries banget lah Kak. Oh gitu ya, Aries tuh ya. Kehidupan Kartika Yudia Ramlan yang penuh kerandoman, tapi random yang menurut saya udah diatur banget sama Tuhan yang Sebenarnya sayang itu. banget sama kamu. Betul. Guys, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari, seperti hidupnya Kartika Textile ini. Ya, jangan ragu kalau punya cita-cita dan kalau punya persahabatan, dipelihara dan dirawatlah, dan bersabar dan bertahanlah sampai persahabatan itu bisa kembali lagi seperti Tika dan juga Tiwi. Thank you ya. You are loved. Sampai berjumpa. Bye. Cakep. Kartika Textile. Foto dulu.